Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga Allah selalu memberikan kita nikmat iman dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, Bersyahab, kita bertemu kembali dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan alhamdulillah hari ini kita ada beberapa pembahasan sih ya. Ya. Dan salah satu yang pertama adalah tentang, ini jadi pertanyaan buat aku juga sebenarnya, yaitu adalah bedanya antara jin, syaitan sama iblis. Kalau di sini tau nggak bedanya apa? Yang pasti aku tahu persamaannya semuanya serem. Semua serem. Berawal kita membahas jin, setan, Iya, iblis, iya. perbedaannya apa. Nah, supaya pemirsa juga tahu, langsung kita bahas saja penjelasannya ya. Ini dia. Apa perbedaan jin, setan, dan iblis? Sebagai umat Islam, percaya kepada hal yang gaib merupakan salah satu rukun iman. Salah satu hal gaib yang harus kita percaya adalah adanya kehidupan jin, iblis, dan setan yang akan selalu menggoda manusia. Mereka membangkang dari jalan Allah dan berusaha mengajak manusia berbuat hal-hal yang dilarang agama. Namun, pernahkah terbersit di benak Anda apa perbedaan jin, iblis, dan setan ini? Jika selama ini kita hanya mengetahui persamaannya saja, yaitu sama-sama menyesatkan manusia dari jalan Allah, berikut tim Berita Islami Masa Kini akan memaparkan kepada Anda perbedaan nyata dari jin, iblis, dan setan. Alam jin adalah alam yang berdiri sendiri. Ia terpisah dan berbeda dengan alam manusia, namun keduanya hidup dalam dunia yang sama. Keduanya pun mempunyai kesamaan, yakni berkewajiban untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman yang artinya, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Menurut Ibnu Aqil, sebagaimana dikutip Ash-Shibli dalam bukunya Ahkam Al-Marjan fi Ahkam Al-Jan, ia mengatakan bahwa jin artinya makhluk yang terhalang atau tidak dapat dilihat dengan kasat mata manusia. Sedangkan dalam ilmu agama, kita mengetahui bahwa jin adalah salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki fisik berbeda dengan manusia atau malaikat. Jin diciptakan dari bahan dasar api, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api." Quran Surah Ar-Rahman ayat 14 hingga 15. Dalam kehidupan jin, ia hidup sama seperti manusia. Ada yang muslim dan ada pula yang kafir. Ada yang baik dan ada juga yang jahat. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Quran Surah Al-Jin ayat 11. Sedangkan kata setan berasal dari bahasa Arab yaitu syaiton, yang berarti jauh. Maksudnya adalah sesuatu yang selalu menjauhkan manusia dari kebenaran. Kemudian kata setan ini digunakan untuk setiap makhluk berakal yang durhaka dan membangkang. Pada awalnya, istilah setan ini diberikan kepada salah satu golongan jin yang beribadah kepada Allah dan tinggal bersama dengan malaikat di dalam surga. Akan tetapi, ketika mereka menolak untuk sujud kepada Adam dan membangkang perintah Allah, maka mereka diusir dari surga. Sejak saat itulah mereka menjadi makhluk yang terkutuk sampai hari kiamat kelak. Untuk memahami setan, satu prinsip yang harus kita ketahui adalah jin itu makhluk dan setan itu sifat. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan atau semacamnya. Hal ini juga dikatakan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashikar yang mengatakan bahwa setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Karena setan itu sifat, maka kata ini bisa melekat pada diri manusia dan jin. Sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada setan dari golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Setan yang membisikkan itu dari golongan jin dan manusia." Quran Surah An-Nas ayat 6. Namun,
Tidak semua jin adalah setan, karena jin juga ada yang soleh dan ada yang mukmin. Jadi setan hanyalah ditunjukkan untuk jin yang membangkang. Demikian juga tidak semua setan adalah jin. Karena dalam surat An-Nas ditegaskan bahwa setan juga ada dari golongan manusia. Setiap manusia yang membangkang, durhaka, dan selalu menjauhkan manusia lainnya dari petunjuk Allah, mereka dinamakan setan. Sedangkan iblis adalah makhluk durhaka yang jenisnya adalah jin, bukan jenis manusia. Al-Quran Al-Karim secara tegas menyebutkan bahwa iblis itu adalah dari jenis jin. Menurut satu riwayat, dahulunya iblis ini bernama Nail. Akan tetapi sejak ia membangkang dan menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, ia dirubah nama menjadi setan. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Iblis itu adalah seorang oknum yang berjenis jin. Iblis adalah salah satu jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Dialah dahulu jin yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berubah menjadi ingkar lantaran tidak mau diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Motivasi yang menghalangi si iblis itu untuk sujud kepada Adam tidak lain adalah rasa kesombongan dan tinggi hati. Dia merasa dirinya jauh lebih baik dari Adam. Allah berfirman yang artinya, apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Ciri yang paling utama dari iblis adalah dia tidak mati-mati sampai hari kiamat. Dan penangguhan usianya itu memang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Quran Surah Al-A'raf ayat 14 hingga 15. Jadi iblis adalah nama seorang jin yang hidup di masa penciptaan Adam alaihissalam dan tidak mati-mati sampai hari ini. Iblis adalah kakek moyangnya setan yang juga punya keturunan. Namun keturunannya itu tidak mendapatkan jaminan untuk hidup sampai kiamat. Dan sebagai bangsa jin, ada di antara keturunannya itu yang mati. Meski barangkali usianya berbeda dengan manusia, tetapi tetap akan mati juga, kecuali kakek moyang mereka yaitu iblis. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, iblis itu dari golongan jin dan dia membangkang terhadap perintah Robnya. Akankah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai kekasih selain aku, padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Pemirsa, masalah gaib tidak hanya seputar kehidupan jin, sebagaimana yang banyak diekspos oleh media massa, karena jin hanya bagian kecil dari masalah kegaiban yang sangat luas cakupannya. Adanya Allah dan para malaikatnya, surga dan neraka, kehidupan di alam barzah, kebangkitan manusia di padang mahsyar, semua adalah termasuk kegaiban yang tidak diketahui manusia atau jin, tapi harus dipercayai dan dijadikan sebagai pilar-pilar iman. Semua itu menjadi rahasia Allah dan Rasul yang telah diberi wahyu tentangnya. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk memberitahukan kepada umatnya tentang ketidaktahuannya seputar yang gaib. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita bagi orang-orang yang berfirman. Quran Surah Al-A'raf ayat 188. Jadi tahu ya Zi ya, Iya. nambah lagi nih. Jadi memang kalau misal tadi dijelaskan dari berita Islami masa kini bahwa memang ada perbedaan dari jin, setan sama iblis. Kalau jin itu memang adalah
makhluk jin ya gitu ya, jin. Nah itu dibagi lagi, kalau misal setan itu adalah sifatnya. Gitu. Nah sifatnya yang membangkang. Jadi tapi sifat ini bisa dikategorikan bukan ke jinnya saja gitu, tapi sifat ini bisa dimasukkan ke dalam manusia. Manusia pembangkang yang durhaka, yang penuh maksiat, itu bisa dikatakan setan juga. Kalau iblis adalah kakek moyangnya setan gitu. Jadi dulu hidup sewaktu zaman Nabi Adam alaihissalam, waktu di surga, akhirnya diturunkan karena dia tidak mau menyembah Adam juga ya, karena waktu itu dia mempunyai rasa sombong dan tinggi hati yang begitu luar biasa, karena dia menganggap bahwa dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam. Dia terbuat dari api dan Adam terbuat dari tanah. Akhirnya dia tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi manusia yang sifatnya dimiripi seperti setan, apalagi iblis, karena sombong, membangkang, durhaka, nauzubillah min zalik. Dan aku baru tahu sih, itu kalau misalnya iblis itu ditangguhkan bahwa dia akan hidup terus sampai hari kiamat. Tapi keturunannya iblis ini itu tidak akan hidup abadi seperti ini, seperti iblis gitu. Akhirnya tahu sekarang. Aku yakin juga pemirsa di rumah banyak yang oh begitu ternyata perbedaannya gitu. Nah setelah ini kita akan membahas tentang senyum itu ibadah. Senyum itu ibadah, baik. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Baik pemirsa, aku dulu pernah ya dengar kalau misalnya senyum itu termasuk salah satu dari sedekah ataupun ibadah gitu. Nah ini merupakan pertanyaan buat aku juga, apakah ini benar atau tidak ya? Jadi mendingan lebih baik kita lihat sama-sama ya penjelasannya. Pemirsa, ini dia penjelasannya. Senyum tanda mesra, senyum tanda sayang, senyumlah sedekah yang paling mudah. Senyum di waktu susah, tanda ketabahan, senyuman itu tanda kedua. Benarkah senyum itu ibadah? Memiliki wajah cantik dan rupawan seakan kurang sempurna jika tidak dihiasi dengan senyuman. Karena baik kita sadari atau tidak, senyum rupanya mampu merubah mood atau kondisi hati seseorang. Bahkan dengan tersenyum menunjukkan ekspresi wajah yang selalu ceria. Namun pernahkah Anda mendengar jika senyum adalah ibadah? Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Pemirsa Berita Islami Masa Kini, mungkin sebelumnya kita sering berpikir bahwa sedekah itu berkaitan erat dengan harta benda seperti pemberian uang, pakaian, atau apapun yang dapat langsung dinikmati oleh penerima dalam bentuk materi. Namun ternyata, tersenyum sama halnya dengan kita bersedekah. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa anak keturunan Adam memiliki kewajiban untuk bersedekah setiap harinya sejak matahari mulai terbit. Diceritakan seorang sahabat Rasulullah bahwa ia pernah bertanya kepada beliau, jika kami ingin bersedekah, namun kami tidak memiliki apapun, lantas apa yang bisa kami sedekahkan dan bagaimana kami menyedekahkannya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya juga sedekah. Dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat juga sedekah. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dzar. Dan pemirsa, senyum juga merupakan ibadah dan amal kebaikan yang tidak boleh kita remehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tersenyum ketika bertemu saudaramu adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Maksud dari hadis tersebut yaitu, dengan senyum, setidaknya membuat orang lain merasa bahagia dan memberikan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim merupakan amal yang besar pahalanya. Subhanallah. Nah pemirsa, senyum tak hanya menjadi ibadah dengan pahala yang besar, namun tahukah Anda, jika senyum memiliki berbagai macam manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan, dibutuhkan lebih sedikit otot wajah untuk membuat seseorang tersenyum dibanding cemberut. Beberapa ahli menyatakan bahwa dibutuhkan 43 otot untuk cemberut dan hanya 17 otot untuk tersenyum. Selain itu, senyum juga memberikan banyak manfaat lain bagi tubuh manusia. Lalu apa saja manfaatnya? Berikut penjelasannya.
Pertama, secara tidak sadar, senyum dapat membuat seseorang lebih menarik. Hal ini dikarenakan ada faktor daya tarik tertentu dan membuat seseorang terlihat lebih baik dibanding mengerutkan kening, cemberut, atau meringis. Kemudian otot-otot yang digunakan untuk tersenyum juga dapat membantu mengangkat wajah kita sehingga membuat orang tampak lebih muda. Maka cobalah lebih sering tersenyum karena membuat merasa lebih muda dan lebih baik. Kedua, tersenyum dapat mengelabui tubuh sehingga membantu seseorang mengubah suasana hatinya menjadi lebih baik. Maka apabila kita merasa sedih, cobalah untuk tersenyum. Dan pemirsa, tersenyum tak hanya mengubah suasana hati seseorang, namun juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena dengan senyum dapat menular dan membawa kebahagiaan bagi orang lain. Ketiga, orang yang mengalami stres biasanya terlihat dari raut wajahnya. Namun jika kita sedang mengalami stres, tersenyumlah karena dapat mengurangi stres sehingga emosi lebih terkendali. Dan manfaat senyum yang keempat yaitu tersenyum dapat membantu sistem kekebalan tubuh untuk bekerja lebih baik. Dan ketika seseorang tersenyum, maka fungsi imun meningkat yang dapat membuat seseorang merasa lebih rileks dan terhindar dari penyakit seperti flu dan pilek. Manfaat senyum yang kelima adalah dapat melepaskan endorfin atau penghilang rasa sakit. Menurut penelitian yang dilakukan para ilmuwan, hal ini dapat membuat seseorang merasa lebih baik dan menjadi obat yang alami. Keenam, orang yang tersenyum akan terlihat lebih percaya diri, sehingga dimanapun ia berada akan selalu menyenangkan untuk dilihat. Dan manfaat senyum yang ketujuh yaitu senyum akan membuat seseorang lebih positif dan mengurangi pikiran negatif. Dengan mengurangi rasa depresi, stres, dan rasa khawatir, maka kesehatan seseorang juga akan meningkat dan jauh dari berbagai resiko penyakit. Nah pemirsa, demikianlah makna dari kalimat senyum adalah ibadah. Seperti kita ketahui bersama, dengan tersenyum ternyata memiliki pahala yang besar dan serupa dengan bersedekah. Dan tak hanya itu, senyum juga dapat memberikan beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Maka pemirsa Berita Islami masa kini, sebagai manusia banyak-banyaklah tersenyum agar kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memiliki tubuh yang sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sekarang kita senyum dulu pemirsa. Jadi emang benar banyak sekali positifnya daripada negatifnya, meredakan stres, meningkatkan kekebalan tubuh, dan yang pasti memberikan dampak positif untuk semua orang. Nah benar sekali sih, tadi ya menurut penelitian juga kalau misal kita lagi cemberut itu membutuhkan 43 otot yang bekerja. Sedangkan kalau misal kita tersenyum, hanya 17 otot, ringan sekali. Dan menurut hadis tadi yang tadi disampaikan dari Berita Islami masa kini memang bahwa ada Rasulullah pernah bersabda ya, kalau senyum kepada saudara kita sendiri itu termasuk ibadah juga. Jadi kalau misal memang kita merasa ibadah kita seperti sholat sudah kita lakukan, tapi ya kalau misal senyum kepada saudara kita sendiri itu juga termasuk ibadah dan insya Allah mendapatkan pahala. Selain itu banyak juga ya manfaat-manfaatnya begitu luar biasa sekali ternyata. Salah satunya tadi membuat kita percaya diri. Percaya diri, terus juga untuk mengelabui diri kita sendiri. Misalkan kita lagi sedih, lagi stres, kita kira tersenyum sama orang lain juga, mereka juga tersenyum, itu membuat tubuh kita menjadi senang, menjadi lebih tenang lagi gitu. Betul sekali. Banyakin senyum ya pemirsa. Nah, Wisnu pernah pakai sorban nggak? Sorban pernah. Pernah sorban di kepala? Iya, sorban. Iya, pernah waktu waktu umroh. Pernah bergaya orang Arab gitu. Iya, karena di sini kita mau bahas tentang asal usul sorban. Sebenarnya dari mana atau emang dulu Rasulullah sering memakai sorban? Kita akan bahas nanti pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar. Ini sebenarnya sedikit rancu nih. Sorban itu yang di kepala, yang di samping, terus akhirnya bisa dipakein ke kepala, bener nggak? Kayaknya sih ya. Jadi awalnya ditaruh di sini, terus dipelintir ya di kepala. Terus kadang-kadang kalau misalnya orang Arab tuh suka gini, terus dipakai yang kepala yang hitam-hitam itu, biar nggak kebuka gitu. Itu bener nggak sih? Pakai peci lagi dalamnya. Pakai peci, iya. Kadang-kadang ada pakai peci juga gitu. Nah sebenarnya asal usul sorbannya dari mana sih Wisnu? Arab mungkin ya. Kebiasaan mungkin atau gimana? Aku juga nggak tahu. Langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Sorban hanya sekedar budayakah atau sunnah? Sorban, serban atau turban adalah salah satu jenis pakaian yang dikenakan di kepala para lelaki muslimin. Umumnya,
Sorban banyak kita temui di kalangan lelaki Arab. Ya, memang sorban awalnya berasal dari budaya Arab. Namun kini sudah semakin berkembang dan tak sedikit kita temukan pada para tokoh agama di Indonesia yang sering memakai sorban dalam penampilannya. Sorban, biasanya ia berupa kain yang digelung atau diikat di kepala. Dalam bahasa Arab, sorban disebut dengan imamah. Jenis sorban lainnya yang masih serupa dengan imamah ini adalah gutrah dan shimah. Bedanya adalah gutrah biasanya berwarna putih dan dipakai di atas peci. Sedangkan shimah itu mirip seperti gutrah, namun ada corak-corak merah. Namun yang menjadi masalah sekarang, apakah memakai sorban ini dikatakan pakaian yang islami? Karena jika kita katakan memakai sorban atau imamah adalah pakaian islami, artinya ini dianjurkan dan diajarkan oleh Islam. Atau apakah sorban hanya sekedar tradisi dari budaya Arab? Banyak hadis yang mengatakan bahwa imamah adalah sesuatu yang seringkali dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tiap kesempatan. Di antaranya sahabat Amir bin Harits menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah di hadapan orang-orang dengan memakai sorban hitam di kepalanya. Hadis riwayat Muslim 1359. Demikian juga hadis mengenai mengusap imamah kata Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu, beliau mengusap jidatnya dan imamahnya serta mengusap kedua khufnya. Hadis riwayat Muslim 274. Pada asalnya, hukum memakai suatu model pakaian adalah mubah-mubah saja. Alasan pakaian tersebut sopan dan tertutup, namun mengingat adanya beberapa hadis yang menyebutkan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai imamah, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Apakah mubah saja ataukah sunnah? Sebagian ulama menyatakan hukumnya sunnah dalam rangka meneladani Nabi Muhammad SAW. Namun yang paling kuat mengenai hukum memakai imamah adalah mubah saja. Ia tidak sampai sunnah dan tidak bernilai ibadah. Karena Nabi Muhammad SAW memakai imamah hanya sekedar kebiasaan atau adat orang setempat dan bukan dalam rangka taqarrub atau ibadah. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ia mengatakan bahwa memakai imamah bukanlah sunnah, bukan sunnah muakkadah ataupun sunnah gairu muakkadah, karena Nabi Muhammad SAW dahulu memakainya dalam rangka mengikuti adat pakaian yang dikenakan orang setempat pada waktu itu. Oleh karena itu, tidak ada satu huruf pun dari hadis yang memerintahkan memakai imamah. Maka memakai imamah termasuk perkara adat kebiasaan yang biasa dilakukan orang-orang setempat. Jika demikian, lalu apakah memakai imamah lebih diutamakan bagi pria muslim daripada tidak pernah memakainya sama sekali? Nah pemirsa, Rasulullah SAW adalah teladan bagi umat muslim. Setiap gerak-geriknya, setiap kebiasaannya, tidak sedikit yang menjadi sunnah bagi siapapun yang mengikutinya. Namun ajaran Islam juga tidak serta-merta menyusahkan suatu kaum dalam proses pembelajarannya. Jika seseorang tinggal di daerah yang biasa memakai sorban, sehingga jika ia tidak memakai sorban di daerah tersebut malah jadi perhatian orang-orang, maka lebih diutamakan baginya untuk memakai sorban. Adapun jika masyarakat setempat tidak biasa dengan sorban, sehingga jika ada yang memakai sorban malah menjadi perhatian orang, maka tidak diutamakan baginya untuk memakai sorban. Mengapa demikian? Karena jika kita memakai sesuatu yang membuat pemakaian menjadi perhatian banyak orang, maka hal itu termasuk dalam ancaman pakaian syurah. Sebagaimana hadis yang berbunyi, barang siapa memakai pakaian syurah di dunia, Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad 987. Pakaian syurah adalah pakaian yang apabila dipakai akan mengundang perhatian orang atau menjadi gunjingan dan buah bibir orang banyak. Namun yang harus ditegaskan adalah memakai imamah di daerah yang masyarakat biasa memakainya itu lebih utama. Hal ini dalam rangka menyelisihi orang kafir, sehingga dari penampilan saja bisa dibedakan mana orang kafir dan mana orang muslim. Syekh Al-Albani menyatakan seorang muslim lebih dianjurkan untuk memakai imamah di luar sholat daripada ketika sholat, karena imamah adalah bentuk syiar kaum muslimin yang akan membedakan mereka dengan orang kafir. Lebih-lebih lagi di zaman ini, di mana model pakaian kaum mukminin tercampur baur dengan orang kafir. Itulah mengapa
Seringkali kita melihat para tokoh agama memakai imamah. Hal ini dikarenakan bentuk syiar mereka terhadap agama Islam di tengah-tengah masyarakat yang bercampur baur antara yang muslim dan kafir. Lalu bagaimana hukum memakai hutrah, shimah, dan penutup kepala lainnya yang ada di masing-masing daerah? Mengenai hal ini, Syekh Mustafa Al-Adawi menjelaskan bahwa gutroh disebut juga khimar atau penutup kepala yang umum dipakai orang Arab dan Mesir. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa memakai gutroh hukumnya mubah saja, sama seperti imamah. Hal ini karena gutroh itu merupakan pakaian yang biasa dipakai orang setempat dan tidak ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk memakainya sebagai bentuk ibadah. Hukum memakai imamah, gutroh, shimah, dan juga penutup kepala lainnya, hukumnya adalah mubah. Tentunya selama tidak melanggar aturan syariat. Namun jika memakainya dengan maksud untuk mencari perhatian orang, maka hukumnya haram karena termasuk pakaian syuhrah. Pemirsa, dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pernah diajarkan Rasulullah SAW sebuah doa untuk memakai pakaian baru. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pernah diajarkan Rasulullah SAW sebuah doa untuk memakai pakaian baru. Biasanya Rasulullah SAW jika memakai pakaian baru, beliau menamainya baik itu imamah, gamis atau ridho, kemudian berdoa, "Ya Allah, segala puji bagimu atas apa yang engkau pakaikan padaku ini. Aku memohon kebaikan darinya dan dari apa yang dibuatnya, dan aku memohon perlindungan dari kejelekannya dan kejelekan yang dibuatnya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Pemirsa, demikianlah bahwasanya imamah dan penutup kepala lainnya bukanlah sesuatu yang disunahkan. Yang menjadi poin penting dalam memakai suatu model pakaian adalah pakaian tersebut tidak mengandung unsur syuhrah. Tentunya jangan lupa pula untuk membaca doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ketika kita hendak memakai pakaian baru. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kita tentang Islam dan menambah keimanan kita kepada Allah dan para Rasul-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, ini aku jadi tahu lagi nih jadinya kalau misalnya memang ada beberapa, kalau misalnya dibilang sorban, ada dibilang imamah, ada juga tadi apa tadi gutroh ya atau gutroh ya. Jadi memang kalau misal dikatakan ada yang bilang ini sunnah, ada yang bilang juga mubah. Kalau misalnya sunnah ini berdasarkan dalil yang hadis riwayat Muslim kalau tidak salah ya, di mana memang Rasulullah SAW itu pernah berkhutbah di hadapan orang banyak itu dengan memakai sorban hitam. Tapi kalau mubah dikatakan mubah, kenapa? Karena ini adalah pakaian yang sering ataupun salah satu pakaian ya yang sering dipakai oleh orang-orang Arab. Jadi kebiasaan saja gitu. Iya, jadi memang sebenarnya sih ini menyesuaikan kebiasaan yang ada di lingkungan tertentu ya. Kayak misalnya di Indonesia kalau tidak terlalu banyak orang yang pakai sorban, tiba-tiba kita pakai malah jadi mengundang perhatian. Nah, itu syuhrah gitu. Jadi ya disesuaikan tempat aja ya. Disesuaikan tempat. Kalau jangan sampai menarik perhatian, terlalu menarik perhatian ya sih ya. Kalau di Indonesia berarti lebih banyak orang yang pakai peci, pakai apa namanya kopiah, ya? Pakai koko. Baju koko betul sekali. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di sini ya, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu yang begitu luar biasa ya Zi ya. Betul. Dan memang tadi ada beberapa pembahasan yang kita bahas dan penting sekali sebenarnya karena seperti perbedaan antara jin, syaitan atau iblis. Akhirnya aku tahu nih Zi. Ya. Terus ada pembahasan yang lain apa tadi Zi? Yang kedua senyum itu ibadah. Senyum itu ibadah. Betul. Dan tadi yang terakhir kita membahas tentang asal usul surban. Asal usul surban tadi yang tadi memang ada perbedaannya. Yang penting adalah ketika memakai pakaian jangan sampai terlalu mencolok akhirnya membuat orang-orang itu terlalu memperhatikan kita. Bisa dicibir akhirnya nanti ya. Iya. Kalau dipuji, kalau diomongin? Nah itu dia. Baik sekali. Iya, insya Allah besok kita ketemu lagi pemirsa. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.